Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai catatan anekdot. Kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Melin Nur Afni. Yang kedua, Nabila Amalia. Yang ketiga, Andrian. Yang keempat, Siti Mamluah. Yang kelima, Asba Novanda Pasha, yaitu saya sendiri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Melin. Kepada Mbak Melin, saya persilakan. Catatan anekdot. A. Pemahaman catatan anekdot merupakan alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian penting yang melukiskan perilaku dan kepribadian konseli dalam bentuk pernyataan singkat dan objektif. Menurut bentuknya, catatan anekdot dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, catatan anekdot deskriptif; kedua, catatan anekdot interpretatif; yang ketiga, catatan anekdot evaluatif. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Kepada Mbak Nabila, saya persilakan. Manfaat catatan anekdot. A. Dapat memperoleh deskripsi. B. Dapat mendapat gambaran sebab akibat perilaku. C. Dapat mengembangkan cara-cara penyesuaian diri dengan masalah dan kebutuhan individu secara mendalam. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pengadministrasian catatan anekdot. Pengadministrasian catatan anekdot dapat dilakukan dalam 3 tahapan. Pertama, persiapan; kedua, pelaksanaan; dan ketiga, analisis hasil. Langkah-langkah dalam pengadministrasian catatan anekdot juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, menetapkan siapa observasi atau pengamat. Yang kedua, bentuklah catatan anekdot yang akan kita gunakan. Yang ketiga, berapa banyak observasi atau pengamat yang akan terlibat dalam proses pengamatan. Tahap pelaksanaannya mencakup: yang pertama, menyiapkan format catatan anekdot; yang kedua, menentukan posisi observasi; yang ketiga, mencatat perilaku observasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andrian. Kepada Mas Andrian, saya persilakan. Yang selanjutnya adalah aplikasi prosedur pengadministrasian catatan anekdot. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menentukan aspek perilaku observasi yang akan dicatat. Semua perilaku anak tanpa terkecuali perlu diamati secara sistematis sehingga dapat mengenal awal mereka. Akan tetapi, dalam praktik yang sesungguhnya akan diprioritaskan terhadap anak-anak yang mengalami permasalahan-permasalahan. Yang kedua, menentukan siapa yang melakukan pencatatan. Pada tahap ini atau pada langkah ini perlu ada penegasan bahwasannya siapa saja yang dilibatkan dalam proses pengamatan dan dalam kapasitas profesional. Apabila pencatatan dilakukan oleh seorang konselor untuk kepentingan bimbingan dan konseling, maka potensi mereka dalam pengamatan tidak diragukan lagi. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, menentukan bentuk catatan anekdot. Berbagai catatan anekdot seperti kartu kecil yang berukuran setengah halaman yang berisi suatu peristiwa yang lazim. Kartu ini disebut dengan kartu catatan asli. Kartu catatan asli ini merupakan bahan konfidensial sehingga nantinya dipertanggungjawabkan kerahasiaannya.
Terima kasih kepada Mas Andrian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Mamluah. Kepada Mbak Siti Mamluah, saya persilakan. Tahap pelaksanaan atau implementasi. Pada tahap pelaksanaan observasi menyiapkan format catatan asli. Kemudian mengambil posisi yang memudahkan proses pencatatan. Selanjutnya, observasi melakukan pencatatan terhadap perilaku topik observasi dan diusahakan agar ia tidak menyadari jika sedang diamati. Tahap analisis hasil. Tahap analisis hasil berupa pemberian komentar atau interpretasi observasi terhadap perilaku observasi pada suatu kejadian berdasarkan hasil pencatatan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat interpretasi. Antara lain, 1. Bersifat penilaian evaluatif, baik buruk atau benar salah. 2. Bersifat penilaian evaluatif, baik buruk atau benar salah. 3. Mengungkap kemungkinan dibalik perilaku dan simpulan perilaku. 4. Mempertimbangkan perasaan observasi saat berperilaku dan sasaran perilakunya. 5. Mencatat respon lingkungan. 6. Memperhatikan kontrol dan stimulus. Dan yang ketujuh, peka potensi konflik, kebiasaan, dan sifat-sifat individu observasi. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti yang telah menyampaikan materinya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.